Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama kita bersyukur kepada Allah hari ini, pemirsa yang berada di rumah, Allah berikan nikmat yang paling besar, yang paling agung, puncak dari segala nikmat. Apa itu nikmat? Yang pertama yang sudah Allah berikan nikmatnya adalah nikmat istiqomah dalam iman dan istiqomah dalam Islam. Alhamdulillah, sehingga pemirsa yang berada di rumah, dengan kedua nikmat ini Allah mudahkan waktunya segera untuk bisa melihat dan menyaksikan tayangan Mutiara Iman di Kompas TV ini. Ini adalah bagian nikmat yang agung, nikmat iman dan Islam yang sudah Allah berikan sebagai tanda kemudahan kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama senantiasa lisan kita untuk selalu memperbanyak sholawat kepada kekasih Allah, junjungan yang tentunya harus kita jadikan qudwah, panutan kita di dalam kehidupan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meyakini di akhir nanti, di yaumul akhir nanti, Allah memberikan nikmat yang begitu indah dengan mempertemukan kita kepada kekasih Allah ini, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terpenting kita mengharapkan syafaatnya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama senantiasa juga selalu memberikan setiap dalam waktu kehidupan kita tentunya yang terbaik untuk hidup kita. Karena sejatinya kita ini adalah hamba. Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebaik-baik penciptaannya. Namun sejatinya juga ketika Allah sudah menciptakan kita manusia, kita sebagai hambanya, makhluk Allah, tentunya kita tidak pernah luput dari yang namanya salah, dari yang namanya khilaf ataupun dosa. Maka kita sebagai hambanya harus selalu memperbanyak bertaubat, memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba Allah yang tak luput dari dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna." Rawahu At-Tirmizi, nomor hadis 2499. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, maknanya apa di dalam hadis ini? Bahwasannya setiap anak manusia, setiap bani Adam itu pernah berbuat dosa, pernah melakukan kesalahan. Maka apa kata Rasulullah? Sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa, sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah dia yang berani bertaubat, dia yang mengerjakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya manusia itu terkadang kita ketahui, kita sadar bahwasannya di dalam kehidupan kita ini, menjalani kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala berikan segala ujian di dalam kehidupan kita. Namun kita tidak sadar apakah itu ujian termasuk bagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala
ataukah sebaliknya merupakan azab yang Allah berikan kepada kita. Namun bagaimana ketika kita sadar itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak mengucapkan, artinya mengucapkan ampunan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Kita tidak mengetahui. Namun kalau kita meyakini bahwasannya setiap kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kebiasaan kita senantiasa selalu memperbanyak istighfar, lisannya selalu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau menyebut-nyebut nama Allah, yakinlah bahwasanya dengan kebiasaannya itulah tidak akan terlepas jauh dari kebiasaannya itu. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah ini nanti kita akan mengapa kita harus beristighfar, alasannya mengapa kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan setelah episode yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu alasannya mengapa kita harus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita yang pertama adalah hamba Allah yang tidak luput daripada salah dan dosa. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, kita ini sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang tidak pernah lepas daripada yang namanya dosa. Maka kita dianjurkan bahkan senantiasa selalu memperbanyak istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ada kisah masyhur ulama salaf yang tentunya bisa menjadi bahan pembelajaran yang bisa kita ambil iktibar di dalamnya. Kisah seorang ulama salaf yang pada saat itu ulama ini bernama Imam Hasan Al-Basri. Datanglah seorang yang mengadu keluh kesahnya sekaligus bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, kenapa kehidupan saya paceklik, di dalam kehidupan saya mengalami kekeringan dan lain sebagainya. Apakah bisa engkau memberikan nasihat untuk saya?" Jawabannya simpel, sederhana yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka bagaimana Allah agar memberikan kamu supaya kamu sejahtera, makmur dan lain sebagainya, maka perbanyaklah istighfar. Nasihat Imam Hasan Al-Basri kepada seorang yang datang kepadanya adalah agar dia harus beristighfar, perbanyak istighfar. Kemudian datang berikutnya yang keduanya pun bertanya, "Ya Imam, bagaimana pada kesempatan kali ini saya merasakan kehidupan saya mengalami kefakiran, mengalami kemiskinan. Sudahkah engkau memberikan nasihat kepadaku supaya saya tidak fakir kembali, tidak miskin kembali?" Maka jawabannya pun sama. Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban, perbanyaklah istighfar. Memohon ampunlah engkau kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Lalu datang lagi yang ketiga, bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya tidak mempunyai anak, saya tidak mempunyai keturunan. Apakah engkau bisa memberikan nasihat untuk saya bagaimana supaya saya bisa memiliki keturunan dan mempunyai anak yang banyak?" Maka jawabannya pun sama, yaitu agar engkau perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu muridnya pun bertanya-tanya, "Wahai Imam, ketiga orang tadi mengadukan
keluh kesahnya kepada engkau dengan berbeda pertanyaan. Namun mengapa engkau memberikan jawabannya satu saja yang sama jawabannya, yaitu memperbanyak istighfar. Lalu Imam Hasan Al-Basri pun dengan tersenyum dia menjawab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, istighfar kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun kepadamu dengan niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ayat ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan apa yang menjadi kesulitan, kegelisahan dan menjadi tanda tanya dalam kehidupannya yang selama ini tidak mempunyai keturunan, yang selama ini dia selalu dalam keadaan kesusahan dan lain sebagainya, maka Allah memberikan jawabannya dengan selalu senantiasa memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, perhatikanlah tadi ayat yang telah dibacakan di awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak istighfar tadi, Allah memberikan begitu banyak, segudang banyaknya manfaat di dalamnya. Terutama Allah akan menurunkan maghfirahnya, Allah akan menurunkan ampunannya, memberikan ampunannya kepada kita hambanya yang senantiasa beristighfar. Kemudian di dalam ayat tadi juga dijelaskan, disampaikan Allah akan turunkan hujan yang lebat yang merupakan tanda keberkahan dan kesuburan yang tentunya merupakan sumber kehidupan dan rezeki bagi kita. Kemudian ada juga Allah menurunkan harta yang melimpah di dalam ayat tersebut. Artinya Allah akan membukakan pintu rezeki yang sebanyak-banyaknya bagi hambanya yang senantiasa beristighfar. Kemudian terakhir adalah kebun dan sungai yang ada di dalamnya merupakan simbol kemakmuran, kesejahteraan, dan kenikmatan hidup. Itulah luar biasanya, cukup dari pertanyaan yang 3 yang diajukan kepada Imam Hasan Al-Basri tadi, jawabannya adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berjanji, janji Allah bukan janji-janji biasa seperti kita manusia, janji kadang tidak ditepati. Kalau Allah berjanji, pasti Allah akan menepati apa yang menjadi keinginan hambanya. Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, bagaimana kita di awal tadi telah saya sampaikan, ketika kita senantiasa selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sesungguhnya sebenarnya istighfar ini adalah anjuran, ya, anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar hambanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Artinya apa? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Luar biasa ketika kita senantiasa beristighfar, ganjarannya adalah Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka tentunya sangatlah rugi kalau kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan ini kita enggan untuk beristighfar, tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah memberikan umur, maka kita rugi, khawatir ketika kita diwafatkan Allah justru sebaliknya. Nauzubillah kita dalam keadaan su'ul khatimah, nauzubillah min zalik, summa nauzubillah. Dan ini tidak mau kita terjadi pada diri kita. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Imran pun Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan kepada kita hambanya, bagi siapa yang beristighfar, bermohon ampun adalah merupakan bagian dari tanda-tanda karakter dia adalah orang yang sejatinya ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat berikutnya adalah Allah berfirman, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu karakter orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau dia sudah bertakwa, maka salah satu ciri orang tersebut adalah dia senantiasa selalu mendermakan atau senantiasa berinfak, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Selain daripada itu, ciri dia kalau sudah dia memperbanyak istighfar dan menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka dia akan bisa menahan amarahnya, kemudian dapat memaafkan kesalahan orang. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan kebaikan. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya dalam menjalani kehidupan kita tentunya sehari-hari. Insya Allah selalu dekat dengan Allah, selalu dengan memperbanyak istighfar, perbanyak mengucapkan astaghfirullahalazim, 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 atau boleh tambahkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan senantiasa amalkan istighfar. Mudah-mudahan istighfar ini menjadikan kita sampai akhir hayat hidup kita pun lisan kita mengucapkan, melafazkan istighfar, astaghfirullahalazim. Barakallahu lana walakum jami'an. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita dan untuk pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang berada di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairul jaza' ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.